Jenius mendadak bersama The Prompts. Makin di hati, makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Baik, kembali bersama The Prompts ya adik-adik. Kali ini The Prompts akan mengantarkan adik-adik dalam belajar BRSL, bangun ruang sisi lengkung. Dan pada part 3 kali ini kita akan bahas tentang bola. Oke adik ya. Jadi part 1 kita sudah bahas tabung, kemudian part 2 sudah kita bahas kerucut, dan ini part 3 kita bahas bola. Oke ya. Kita mulai. Adik-adik, bola ini merupakan satu-satunya bangun ruang yang tersusun atas satu bidang sisi saja, tidak ada yang lain. Yaitu berupa apa? Berupa bidang sisi lengkung. Jadi satu-satunya bangun ruang yang hanya ada satu bidang sisi. Sementara kalau kerucut, kemudian tabung, ya mereka tidak hanya satu bidang sisi, begitu. Oke ya. Nah sekarang bagaimana kita menentukan luas dan volume bola? Oke. Nah untuk luas bola, perhatikan gambar ini adik-adik. Nah tokoh atau ilmuwan ya yang menemukan tentang ini adalah Archimedes. Jadi dia ilmuwan matematika juga fisika. Nah, melalui seperti ini, jadi ini adalah sebuah bola yang ada dalam tabung di mana jari-jari bola sama dengan jari-jari alas, ya kan, ini jari-jari alas tabung ini. Gitu. Yang tidak lain tentu saja dia akan menjadi jari-jari bola. Gitu, Adik ya. Lalu kalau tingginya, Adik, tinggi tabung kan ini ya, otomatis ini adalah dua jari-jari. Kalau dua jari-jari berarti tidak lain apa? Diameter. Tampak ya dari sini. Oke, sekarang mari kita lihat analisanya. Jadi diameter bola sama dengan diameter tabung. Oke, jelas ya. Diameter bola kan ini, diameter tabung ini. Kemudian juga sama dengan tinggi tabung. Iya kan? Tingginya adalah diameter. Nah, adik-adik, dalam keadaan ini Archimedes menemukan bahwa luas permukaan bola dibanding luas permukaan tabung itu adalah 2:3. Begitu, ya. Sehingga dari sini maka kita bisa menentukan luas permukaan bola, Adik. Jadi ini kan yang di atas ya, dengan perkalian silang berarti 2 kali luas permukaan tabung per 3, atau 2/3 kali luas permukaan tabung. Betul gitu ya Dek ya. Oke, baik, sekarang kita lanjutkan penurunan ini. Berarti apa? 2/3 kali, nah, luas permukaan tabung. Adik masih ingat ya, 2πr gitu kan ya. Kemudian dikalikan apa? R ditambah T. Ini adalah luas permukaan tabung. Oke, adik-adik perhatian, 2 kali 2 deh ya, berarti 4. 4/3 pi kali R ya. Kemudian kurung R ditambah tinggi. Padahal tingginya itu berapa, Dek? Tingginya adalah 2R. Oke. Nah, sehingga apa yang terjadi? Adik perhatikan, 4/3 pi R kali 3R. Betul, Dek ya? R tambah 2R kan jadi 3R. Maka 3-nya tercoret di sini, dan jawabannya tinggal L sama dengan 4pi R kuadrat. Nah gitu ya, keren. Inilah akhirnya rumus dari luas bola. Gimana? Bisa dimengerti ya? Jadi memang berawal dari penemuan Archimedes yang membandingkan luas permukaan bola terhadap luas permukaan tabung yang seperti ini, ternyata adalah 2:3. Maka kita dapatkan luas bola. Oke ya. Nah kemudian berikutnya Adik, tentang volume bola bagaimana? Nah gini, ada hubungannya ya, yaitu dengan setengah bola dulu. Volume tabung ini sama dengan 3 kali volume setengah bola. Adik ingat ya, volume tabung berarti luas alas, ini luas lingkaran kali tinggi. Luas lingkarannya PR kuadrat, tingginya 2R. Kemudian 3 kali volume setengah bola. Maka dari sini Adik, berarti volume setengah bola adalah ini dibagi 3. Mari kita lanjutkan.
Berarti yang ruas kiri pi R kuadrat kali 2R. Itu bagaimana, Dek? Berarti 2pi R pangkat 3. Lalu adik bagi dengan 3. 3 ini loh ya. Oke. Sehingga untuk volume bola ya, karena ini kan setengah bola ya, Dek ya. 2pi R pangkat 3/3 ini setengah bola. Kalau volume bola ya berarti tinggal dikalikan 2. 2 kali 2pi R pangkat 3/3. Akhirnya hasilnya apa, Dik? 2 kali 2 4 ya. 4/3 pi R pangkat 3 gitu ya. Terakhir inilah rumus dari volume bola. Oke, Adik ya, lengkap sudah ya, mulai dari sifatnya, kemudian penurunan rumus luas maupun volume. Oke, sehingga berikutnya mari kita perdalam konsep yang telah kita kuasai untuk menyelesaikan soal-soal yang saya sediakan. Oke ya, perhatian, kita mulai 1. Adik-adik, nomor 1 perhatian, volume bola yang luas permukaannya 576 pi cm persegi adalah berapa cm kubik? Oke, baiklah. Jadi di sini diketahui luas, berarti L. L-nya 576 cm persegi. Ya, adik-adik. Kemudian nanti volumenya berapa? Oke, tentu kalau hubungan L dengan V ya, dia harus melalui jari-jari dong ya. Oke, jadi kita jawab di sini. Rumus luas permukaan bola. Tadi apa, Dik? Dia adalah 4pi R kuadrat gitu ya, Dek ya. Tadi kita pakai L-nya diketahui 576. Ini sama dengan 4pi R kuadrat. Saya lihat jawaban masih dalam pi ya. Jadi pi-nya tidak usah diganti. Nah, sehingga Adik kita punya nilai dari R kuadratnya. Sorry ya, 576-nya ini pakai pi. Gitu ya, ini pakai pi, sehingga di sini justru pi-nya tercoret di sini gitu, maka ketemulah R kuadrat. Adik, berarti 576 kita bagi dengan 4. Tahu Adik berapa 576 bagi 4? Nah, pas banget ya, 144. Maka inilah R-nya, akar 144 ya, 12 Dek ya, 12 cm. Ini jari-jari. Sementara itu yang ditanyakan adalah volumenya ya. Tinggal kita pakai rumus volume tadi gimana, Dek? 4/3 pi R pangkat 3 gitu ya. Ya, bareng-bareng 4/3, pi-nya tetap, R-nya 12 pangkat 3, berarti 12 kali 12 kali 12. Ngitungnya lebih enak seperti ini. Betul ya? Oke, adik-adik, akhirnya kita bertemu angka ini, 12 bagi 3 tentulah 4. 4 kali 4 adalah 16, betul ya, Dek ya? Lalu 12 kali 12, 144. Akhirnya angka inilah yang harus kita kalikan. 16 kali 144 ya. Ini masih ada pi ya, pi-nya masih tetap ikut ya. Jadi berapa, Dek? 2304 pi. Nah, ini karena volume maka cm kubik gitu ya. Oke. Jadi bagaimanapun karena luas ini R-nya kuadrat, kemudian volume R-nya pangkat 3, maka kita harus melalui R-nya dulu, melalui jari-jari gitu ya. Tapi saya kira tidak masalah. Ya, jadi satu soal ini menggunakan rumus luas bola 4pi R kuadrat dan volume bola 4/3 pi R pangkat 3 gitu. Oke, Adik ya. Baik, kita lanjutkan nomor 2. Nah, 2. Di dalam tabung terdapat 2 kerucut yang sama seperti gambar. Oke, ini Adik ya, 2 kerucut ini sama. Jika tinggi tabung 14 cm, tinggi tabung kan berarti ini ya. Ini adalah 14 cm, kita tulis. Dan diameternya 6. Oke, kalau diameternya 6, berarti jari-jari ini berapa, Dik? Separuhnya ya, 3 cm. Volume tabung di luar kerucut. Nah, ini yang ditanyakan, Adik. Volume tabung di luar kerucut. Perhatian.
Berarti volume yang ditanyakan, volume tabung di luar kerucut ya, sama aja adalah volume dari tabung itu sendiri. Jadi ya, dikurangi apa, Dek? Kerucutnya ada berapa? Ada 2 kan? Jadi dikurangi 2 kali volume kerucut. Oke. Jadi mulai soal nomor 2 dan 3 ini kita sudah menggabungkan dari bangun ruang sisi lengkung kita. Kebetulan ini adalah tabung dan kerucut ya. Nanti nomor 3 tabung kerucut lagi ya. Jadi memang mereka bisa digabung. Dan disinilah kita harus memahami konsep dari bangun ruang sisi lengkung secara utuh gitu ya. Nah, sehingga adik-adik, mari perhatian. Kalau ini kita uraikan kemarin, volume tabung rumusnya apa? Rumus dari volume tabung adalah, dia kan luas alas berarti PR kuadrat, kemudian kali tinggi ya, tingginya ini tinggi tabung gitu ya adik-adik ya, hati-hati karena nanti tentu kita kenal ada tinggi kerucut gitu ya, kemudian dikurangi dengan 2 kali volume kerucut. Nah, kalau kerucut kan dia 5 selingkaran ya, maka pakai 1/3 luas alas kali tinggi, tapi tingginya tinggi kerucut gitu adik. Kalau R-nya sama ya, karena R tabung dan R kerucut itu sama, jadi tidak usah kita bedakan ya. Ini nanti akan lebih enak menghitungnya jika kita sederhanakan dulu. Kayaknya bisa kita keluarkan yang sama apa, Dik? Apa yang sama? Perhatikan PR kuadrat, Dik ya. Betul? Ini ada PR kuadrat, ini juga ada. Oke, berarti itu kita keluarkan. Pi R kuadrat kurung berarti apa? Tinggi tabung, itu saya singkat, dikurangi 2 kali 1/3. 2/3 kali tinggi kerucut gitu ya. Oke, adik-adik, sekarang kita pakai angka-angkanya. Jawabannya dalam pi atau tidak? Ternyata tidak ya. Berarti nanti kita ganti, tapi nanti aja. Biar pi kali R kuadrat, R-nya 3 dikuadratkan 9, betul ya adik ya. Kemudian dikalikan tinggi tabung, tinggi tabungnya adalah 14, dikurangi dengan 2/3 kali tinggi kerucut. Tinggi kerucut itu mana dik? Ini ya dik ya. Berarti setengahnya 14, berapa? 7 cm. Berarti di sini ada angka 7 cm. Gimana sampai sini? Bisa tahu ya adik-adik ya? Oke, baiklah. Berarti di sini adalah 9pi yang di luar kurung. Sekarang ini penyebutnya kita samakan menjadi 3 ya. Nanti 7 kali 2 dia adalah 14. Kemudian 14 ini karena penyebut 3 berarti 14 kali 3. Berapa 14 kali 3? 42 ya, dikurangi dengan 7 kali 2 adalah 14. Betul gitu adik? Oke, benar ya. Sehingga hasilnya adalah apa? 9pi kali dia tinggal 28/3 gitu ya. Sehingga adik-adik tentu saja bisa dicoret. Berapa? 9 bagi 3 adalah 3. Adik-adik, selanjutnya 3, karena jawaban tidak dalam pi ya, maka pi-nya itu segera kita ganti ya. Berapa nilai pi? 22/7 gitu ya. Kemudian kali berapa? Dia adalah kali 28. Masya Allah, akhirnya angka ini berjodoh ya dia. 28 dibagi 7 dia adalah 4. Ya ampun, gitu ya. Akhirnya tinggal kita dapatkan apa? 3 kali 22 yaitu 66. 66 dikalikan 4 itu menghasilkan 264 cm3. Selesai. Jawabannya adalah A, gitu ya. Oke, Masya Allah. Jadi gampang deh yang ngitungnya. Iya, jadi kita sederhanakan, difaktorkan itu untuk menyederhanakan penghitungan. Termasuk memasukkan pi ya, sebaiknya di akhir saja daripada di atas, nanti lebih banyak bersinggungan dengan angka, malah lebih rumit gitu ya. Oke. Baik, kemudian nomor 3. Nah, ini soal terakhir ya deh ya untuk latihan kita kali ini. Perhatikan gambar jika panjang lilin 12 cm. Oke. Dan lilin terbakar 3 cm kubik tiap menit.
lilin akan habis dalam waktu berapa, gitu ya. Oke. Adik-adik, panjang lilinnya 12 cm itu yang mana? Ya, saya kira ini maksudnya adalah panjang lilin yang tabung ya. Di sini 12 cm. Kemudian terbakar seperti itu. Oke ya. Nah, ini adalah berbentuk kerucut. Jadi kita harus temukan tingginya dulu. Ini 3, berarti yang ini ke sini separuh 3 ya, 1,5. Maka nanti tinggi dari kerucut itu akar dari, gitu adik ya. Miringnya dikuadratkan, ini pakai Pitagoras, dikurangi 1,5 kuadrat, gitu ya. Ini sebenarnya triple Pitagoras adik. 25, 15 pasti 20, artinya apa? 2,0 ya, berarti sama aja 2 cm. Ini tinggi dari kerucutnya, gitu adik. Selanjutnya adik, dia akan habis dalam waktu berapa? Padahal ini kan tiap menit menghabiskan 3 cm kubik. Cm kubik itu adalah volume ya. Jadi waktu yang diperlukan adik-adik tentu saja adalah volume total itu adik bagi dengan 3. 3 dari mana? Ini ya, tiap menit menghabiskan 3 cm kubik gitu. Sehingga kita akan dapatkan volume total itu siapa? Ada yang berbentuk tabung, ada yang berbentuk kerucut. Nanti adik bagi dengan 3 gitu ya. Oke, baik, sehingga bagaimana ini adik-adik? Volume tabung masih ingat ya? Pi R kuadrat kali tinggi tabung, gitu adik ya. Kemudian ditambah dengan apa? Volume kerucut, 1/3 pi R kuadrat gitu ya, kali tinggi dari kerucut. Semuanya ini nanti adik-adik bagi dengan 3. Betul gitu? Oke ya adik-adik. Sekarang kita pakai. Kayaknya seperti tadi, pi R kuadrat bisa keluar, kurung langsung ya. Tinggi tabungnya adalah 12 gitu. Kemudian ditambah ya, pi R kuadrat keluar, berarti ini 1/3 kali tinggi kerucut yang kita hitung tadi ya adalah 2 gitu. Dan semua ini nanti dibagi dengan 3. Betul gitu ya. Oke. Baiklah. Akhirnya adik-adik kita dapatkan sama dengan, nah, pi R kuadrat. Jawabannya dalam pi atau enggak? Tidak ya? Tidak. Kalau tidak berarti langsung aja diganti. 22/7 R kuadrat. R-nya ini diameter deh ya. R-nya 3/2. Berarti apa? 3/2 kuadrat, 3/2 kali 3/2. Gitu adik. Oke ya. Kemudian semua ini dikalikan dengan, nah coba dalam kurung ini hasilnya berapa? Kita jadikan penyebut 3. Ini tempatnya mepet ya, jadi kita manfaatkan. Berarti 12 ini kali 3, 36 ditambah 2. Maka di sini adalah 38. Jangan lupa ini masih dibagi dengan 3. Cukup asik ya. Oke, sehingga angka ini adik-adik dengan berbagai pendekatan pembagi 3 ini bisa hilang dengan ini, bisa hilang dengan ini, bisa hilang dengan ini 11. Betul ya? Nyoretnya harus canggih. Ternyata tinggal apa? 11 kali 38 dibagi 7 kali 2. Ini kan berarti bisa dicoret lagi ya, Dek ya. Bagi 2. Berapa, Dek? 19. Masya Allah. 11 kali 19 dibagi 7 ya. Dan ini kalau dihitung hasilnya adalah 30 menit gitu. Oke. Nah, ini sudah terapan nanti ya. Jadi kalau terbakarnya lilin tentu di situ tiap satuan waktu itu berupa volume, bukan luas ya, tapi volume gitu. Oke, adik-adik, asik ya, ternyata bangun ruang sisi lengkung sangat dekat dengan kehidupan kita. Semua konsep juga latihan soal sudah kita berikan sehingga semoga ini membantu pemahaman adik-adik. Oke, makin di hati, makin mengedukasi. Genius mendadak bersama The Prams.